Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Lillahi ta'ala inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bismillahirrahmanirrahim. Halo guys, selamat malam. Selamat beristirahat, selamat tidur ya guys. Kalau mau tidur ya, ini memang sudah malam banget guys, hampir tengah malam, bahkan sudah tengah malam ini ya. Aku belum tidur guys, aku masih mau belajar. Kenapa mau belajar? Karena belajar itu sampai akhir hayat datang. Paham ya guys? Oke guys, kita akan belajar kali ini guys ya. Kamu akan mengetahui bagaimana perbedaan belajar antara siapa? Antara pemancing ikan dan Bapak Ustadz Khalid Basalamah. Saya ulangi, kamu akan mengetahui perbedaan belajar antara pemancing ikan dan Bapak Ustadz Khalid Basalamah. Jadi begini guys, ya. Kalau kita mengetahui dalam kitab suci, apa perintahnya belajar guys? Baca, bacalah. Dengan menyebut nama Tuhanmu. Paham guys? Oke. Sekarang dengan ajaran suci mancing ikan, ya. Apa perintah belajar pertama? Ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu matamu dipakai ya. Paham guys? Karena dengan menggunakan matamu, kamu bisa menghadirkan bacalah. Dengan menyebut nama Tuhanmu. Paham ya guys? Oke. Sekarang kita bahas lagi ya. Kalau kita dengan kitab suci agama ya, ternyata cara membacanya yaitu dengan menyebut nama Tuhanmu. Paham? Kenapa harus begitu? Nah, karena itu cara satu-satunya yang harus digunakan. Kalau dengan menyebut nama Tuhanmu, semua arah akan mengikuti arah yang sama, yaitu dengan menyebut nama Tuhanmu. Itu kalau di kitab suci agama. Nah, sekarang kalau di ajaran suci mancing ikan, ya, mengajarkan yaitu pemancing ikan memegang erat-erat joran pancing. Karena dengan memegang erat-erat joran pancing, apa yang terjadi guys? Semua akan mengikuti joran pancing arahnya. Dari senar, pelampung, mata kail, umpan, pemberat, bahkan nanti ikan yang disetrek akan mengikuti joran pancing. Sehingga menyatu dengan pemancing ikan. Paham ya? Kalau kita simpulkan, ini tadi dengan menyebut nama Tuhanmu. Semua arah mengikuti sama dengan menyebut nama Tuhanmu. Dan ini ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu pemancing ikan memegang erat-erat joran pancing. Maka dari senar, pelampung, mata kail, umpan, pemberat, bahkan sampai ikan yang disetrek lagi akan mengikuti joran pancing hingga menyatu kepada pemancing ikan. Berarti ada kesamaan kan guys? Ini searah dengan menyebut nama Tuhanmu. Begitu pula ini mengikuti joran pancing. Paham ya? Nah, sekarang yang menjadi pertanyaannya adalah, kalau kamu melalui kitab suci agama bisa mengetahui nama Tuhanmu. Siapa Tuhan yang pantas disembah? Kamu bisa tahu dari kitab suci.
Paham? Nah, kalau dengan ajaran suci mancing ikan, kamu juga mengetahui siapakah Tuhan yang patut disembah di alam semesta ini. Yaitu petunjuknya pemancing ikan hanya memegang erat-erat joran. Ternyata sama, guys. Dari kitab suci kita bisa mengetahui Tuhan yang pantas disembah, namanya ya. Dari sini ajaran suci mancing ikan juga sama-sama bisa menunjukkan Tuhan yang pantas disembah, namanya juga. Paham ya? Karena dengan menyebut nama Tuhanmu dan memegang erat joran, pancing tadi, itu sama-sama menunjukkan nama Tuhan. Loh, luar biasa kan? Iya kan? Loh, luar biasa kan? Inilah cara belajar yang berbeda. Ya, masalahnya sekarang kitab suci agama ini adanya mulai kapan? Sedangkan ajaran suci mancing ikan adanya mulai kapan? Ada yang bisa menjawab? Simpan baik-baik jawabannya. Ini penting sekali, jangan sampai hilang jawabannya ya. Oke, sekarang kita beralih kepada bagaimana cara belajar pemancing ikan dan Bapak Ustadz Khalid Basalamah. Dengarkan baik-baik guys ya. Saya lihat di media medsos, YouTube ya, video short ya. Saya melihat di situ Bapak Ustadz Khalid Basalamah mengatakan dalam video itu, untuk menghadapi emosi ini ya, orang yang emosian ya, itu dibalas dengan diam. Paham? Dan beliau berkata juga untuk menghadapi orang yang jahil, ternyata orang yang jahil itu meliputi orang yang emosian, orang yang tidak punya ilmu, orang yang merasa sok pintar, orang yang merasa lebih pintar. Nah, itu termasuk kategori orang jahil. Dan untuk menghadapi orang jahil itu dibalas dengan diam. Itu ada di medsos YouTube video short Bapak Ustadz Khalid Basalamah. Paham ya? Ternyata diam itu difungsikan untuk menghadapi emosi, menghadapi orang jahil. Begitulah caranya belajar Bapak Ustadz Khalid Basalamah. Ternyata setelah saya berpikir, saya itu berpikiran Bapak Khalid Basalamah ini baru tahu dan baru sadar. Paham ya? Bahwasanya diam itu juga bisa digunakan untuk menghadapi orang yang emosian, orang yang jahil, orang yang tidak tahu ilmu, orang yang sok pintar atau merasa lebih pintar, ya. Ternyata dia baru tahu, baru sadar. Diam itu bisa digunakan untuk hal seperti itu. Bahkan saya berpikir Bapak Ustadz Khalid Basalamah ini ya bisa tahu diam bisa digunakan untuk menghadapi orang jahil ya, yang meliputi orang emosian, orang tidak punya ilmu, orang yang merasa lebih pintar, sok pintar ya. Itu bisa dihadapi dengan diam. Paham? Ternyata beliau Bapak Ustadz Khalid Basalamah itu tahu hal itu, butuh pemandu dan butuh buka kitab suci agama. Butuh pemandu, berarti beliau punya guru. Buka kitab suci, beliau mengetahui ilmunya dari situ. Paham dari sini ya? Nah, inilah bedanya Bapak Khalid Basalamah, Bapak Ustadz Khalid Basalamah ya. Setelah saya pikirkan, saya baru tahu, baru sadar ternyata beliau itu dalam mengetahui diam untuk bisa menghadapi orang yang jahil, yaitu orang yang emosian, orang yang
punya ilmu, orang yang sok pintar, orang yang lebih tahu, ya, itu butuh pemandu, guru, dan butuh buka kitab suci agama untuk tahu hal itu. Faham? Nah, itu cara belajar beliau. Nah, sekarang bandingkan dengan cara belajar pemancing ikan. Ternyata diam, ya, itu juga ada ilmunya dalam ajaran suci mancing ikan. Bahkan tidak hanya digunakan untuk menghadapi orang-orang yang jahil, yaitu orang yang emosian, orang yang tidak punya ilmu, orang yang sok tahu, orang yang lebih pintar. Bukan hanya untuk itu. Diam itu bukan hanya untuk itu. Untuk apa saja? Dengarkan baik-baik. Ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu mancing ikan selalu penuh dengan ketenangan. Mulut tidak dibutuhkan. Jadi yang namanya mancing ikan dari awal sampai akhir itu selalu penuh dengan ketenangan. Yang namanya mulut gak butuh. Paham ya? Siapa yang mengajari? Memangnya mancing ikan itu ada gurunya? Mancing ikan ya mancing ikan aja. Ya. Berangkat sendirian sana ke spot mancing liar. Gak ada guru. Paham ya? Nah, saya lanjutkan lagi. Ternyata diam itu memang tidak hanya untuk menghadapi orang-orang jahil, yaitu orang-orang yang emosian, orang-orang yang tidak punya ilmu, orang-orang yang sok pintar, orang-orang yang merasa lebih pintar. Bukan hanya untuk itu, tapi untuk apa? Jauh lebih luas lagi. Bisa digunakan yang namanya diam itu untuk hal-hal yang jauh lebih luas lagi. Apakah itu? Ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu pemancing ikan adalah depannya lautan, belakangnya hutan, bawahnya daratan, atasnya langit, sekelilingnya angin, tamunya hujan, malamnya gangguan jin setan, yang dipegang erat-erat adalah joran pancing, yang dilempar umpan, yang mengikuti dia adalah ikan, yang datang tak diundang adalah malaikat penjemput ajal. Jadi itulah pemancing ikan dalam mancing ikan. Jadi diam itu digunakan untuk semua itu. Lautan di depan, belakang hutan, bawah daratan, atas langit, sekeliling angin, tamunya hujan, malamnya gangguan jin setan, yang dipegang erat-erat joran pancing, yang dilempar umpan, yang datang tak diundang malaikat penjemput ajal. Ya, banyak loh. Jadi yang namanya diam itu digunakan untuk seluas itu, sebanyak itu. Semuanya bisa digunakan dengan menggunakan diam. Paham ya? Nah, kamu kan tahu bedanya sekarang. Yang tadi Bapak Ustadz Khalid Basalamah, ternyata diam itu bisa digunakan untuk membalas ya, menanggapi, menghadapi orang jahil, orang yang emosian, orang yang tidak punya ilmu, orang yang merasa sok pintar, orang yang merasa lebih pintar. Paham? Nah, ternyata pemancing ikan diam itu jauh lebih luas lagi penggunaannya. Bukan cuma menghadapi orang jahil. Paham ya? Nah, disinilah kamu harus tahu perbedaan cara belajarnya antara Bapak Ustadz Khalid Basalamah dan pemancing ikan. Itu baru 2 ajaran suci mancing ikan loh. Yang pertama tadi
ajaran suci mancing ikan mengajarkan pemancing ikan, ajaran suci mancing ikan mengajarkan, yaitu mancing ikan selalu penuh dengan ketenangan, mulut tidak dibutuhkan. Itu pertama. Yang kedua, ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu pemancing ikan adalah depannya lautan, belakangnya hutan, bawahnya daratan, atasnya langit, sekelilingnya angin, tamunya hujan, malamnya gangguan jin dan setan, yang dipegang erat-erat joran pancing, yang dilempar umpan, yang datang tak diundang, malaikat pencabut ajal. Sebanyak itu. Luar biasa ya. Nah, sedangkan Bapak Ustadz Khalid Basalamah, diam itu hanya diperuntukkan sesuai yang dia sampaikan di video YouTube short ya. Itu dalam video short beliau menyebutkan bahwa diam itu untuk menghadapi ya orang jahil, orang yang emosian, orang yang tidak punya ilmu, orang yang merasa sok pintar, orang yang merasa lebih pintar. Beda kan? Diamnya belajarnya Bapak Ustadz Khalid Basalamah dan diamnya belajarnya pemancing ikan. Inilah perbedaan yang sangat mencolok. Kalau Bapak Khalid Basalamah itu belajarnya butuh pemandu atau guru dan juga butuh buka kitab suci agama. Baru tahu ilmu itu. Kalau pemancing ikan, mana ada gurunya? Apakah ada kitab sucinya? Ya ada. Namanya kitab suci apa? Kitab suci ajaran suci mancing ikan. Yaitu kitab suci Sabdo Mancing Ikan. Apakah perlu dibuka? Tidak pakai dibuka. Kamu datang mancing, maka di sekitarmu itu semuanya adalah kitab suci yang bisa kamu pelajari. Ya. Kan sudah dibilang. Bagaimana bilangnya? Yang tadi di awal. Kalau di dalam kitab suci agama, bagaimana cara belajarnya? Bacalah. Dengan menyebut nama Tuhanmu. Kalau di ajaran suci mancing ikan, bagaimana cara membacanya? Cara awal belajarnya? Ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu matamu dipakai ya. Karena dengan dipakai matamu, kamu bisa menghadirkan bacalah. Apa yang dibaca? Selalu dengan ketenangan, mulut tidak dibutuhkan. Mancing ikan. Bagaimana mancing ikan itu? Wah, macam-macam. Ada lautan, ada hutan, ada daratan, ada langit. Apalagi? Ada angin. Ya, ada hujan. Ada malam jin setan. Ada memegang erat-erat joran, ada melempar umpan, ada yang menyatu ikan, ada yang datang tak diundang, yaitu malaikat pencabut ajal. Oh, banyak banget. Paham ya? Gimana guys? Guys, kamu paham gak perbedaan belajarnya Bapak Ustadz Khalid Basalamah dan pemancing ikan? Paham? Gimana? Sekali lagi. Nah, beda mas. Ya, masalahnya yang menjadi pertanyaan adalah kitab suci agama itu loh, mulainya ada kapan? Anggap aja tahun berapa? Paham dari sini ya? Nah, kalau ada apa itu ajaran suci mancing ikan, adanya tahun berapa? Bisa jadi loh. Mulai ada lautan, ajaran ini sudah ada. Bisa jadi loh. Jauh sebelum lautan itu ada, ajaran ini sudah ada. Loh kok bisa? Oh bisa. Itu ada ilmunya lagi, nanti jauh diterangkan. Itu pelajarannya tinggi sekali. Nah,
Inilah perbedaan yang sangat mencolok bagaimana cara belajarnya Bapak Ustadz Khalid Basalamah dan belajarnya pemancing ikan. Kitab suci agama ada berapa ayat? Banyak ya. Kitab suci ajaran suci mancing ikan. Isinya ada berapa? Dengerin baik-baik ya. Ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu mancing ikan di tepi lautan hanya berpayung langit yang terhampar. Kemudian ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu mancing ikan di tepi lautan. Ya. Sampai ke gurun pasir. Ya, hingga hari kiamat, ya, bahkan ketemu dengan zat Tuhan Allah. Faham? Jadi sepanjang itu, dari tepi lautan hingga ke gurun pasir, sampai ke gurun pasir hingga hari kiamat, bahkan bertemu dengan zat Tuhan Allah. Faham ya? Berapa banyak? Ya itulah. Itulah ya. Kalau kita melihat cara belajar yang sangat berbeda ini, ya kalau kita boleh bertanya, sesungguhnya kitab suci agama, atau kita ringkes ya, kita sederhanakan, agama dengan yang namanya mancing ikan, itu lebih tua mana? Apakah Bapak Ustadz Khalid Basalamah bisa menjawab pertanyaan ini? Ataukah pemancing ikan bisa menjawab pertanyaan ini? Agama dan mancing ikan lebih tua mana? Paham ya? Inilah perbedaan belajar yang sangat mencolok antara Bapak Ustadz Khalid Basalamah dan pemancing ikan. Paham ya? Bagus. Guys, kalau aku ada salah-salah kata dalam menyampaikan konten video ini ya, ini bisa dibilang sudah larut malam, bahkan tengah malam ya, bisa jadi seperti itu. Ini keadaan memang setengah merem ya. Kita buat bikin konten. Kalau aku ada salah-salah kata, ada khilaf, ada dosa dalam membuat konten ini guys, sehingga mengakibatkan kesinggungan, gesekan, yang menghadirkan rasa tidak enak, rasa tidak nyaman, saya meminta maaf sebesar-besarnya, mohon saya dimaafkan. Lillahi ta'ala, inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Aku juga mengatur tekanan intonasi suara ya. Jangan sampai terlalu tinggi intonasi suaranya, mengingat sudah larut malam banget ini guys ya. Mataku juga setengah merem ini. Aduh. Ya beginilah ya guys. Mohon saya dimaafkan kalau ada salah, khilaf, dan dosa dalam konten ini guys. Ya guys. Konten ini belum ada judulnya loh. Judulnya apa? Aduh, tengah malam kayak gini disuruh mikir guys. Mataku sudah setengah merem ini. Ayo bantuin guys, judulnya apa konten ini? Mikirlah. Apa ya? Guys, ayo bantuin guys. Judulnya apa konten ini? Ya. Ini kan masalah belajar ya. Judulnya begini guys. Mancing, lemparlah umpan walaupun satu kali lemparan. Mancing, lemparlah umpan walaupun satu kali lemparan. Apa guys? Mancing, lemparlah umpan walaupun satu kali lemparan. Itu judulnya konten ini guys. Mancing, lemparlah umpan walaupun satu kali lemparan. Ya. Mancing itu kan belajar. Melempar umpan walaupun satu kali itu juga belajar.
Kira-kira begitu judulnya. Aduh, ngantuk motoku, mau merem ini guys. Ya, jadi guys ya, judulnya konten ini mancing, lemparlah umpan walaupun 1 kali lemparan. Nah, sekarang guys, aku mau ngomong dikit lagi, boleh ya? Tak karepmu. Loh kok gitu guys? Enggak lah, aku tadi memang sudah ngomong banyak. Aku mau ngomong dikit lagi, dikit aja guys. Ojo merem, ojo turu kon guys. Aku yo ngantuk iki guys. Jadi begini guys ya, aku mau tambahan ngomong dikit ya. Dikit aja guys, dikit aja. Coba kamu buka lagi matamu sebentar aja. Jadi begini guys, tambahannya ngomongannya ya. Ini kan joran pancing nih, joran tege red shark. Ya, ini kuat sekali, bagus sekali. Ya. Ini kan patah-patah guys. Patah-patah ini namanya joran saugaliang. Joran pancing saugaliang. Ini joran utuh cuma ditampilkan patah-patah, ada 7 pieces untuk mempermudah membawanya guys. Panjangnya 360 ya, 3 meter lebih ya. Ya, ini ada joran relik Nusantara, joran pancing relik Nusantara, joran pancing capung relik Nusantara, joran capung relik Nusantara. Ini untuk di laut guys, bagus sekali guys. Ini ada benangnya ini guys. Ini benangnya PE guys, kuat sekali guys. Bukan untuk mengikat kamu, ini untuk pancing di laut. Jadi guys ya, poinnya ya, dalam belajar ya, jangan pernah kau lepaskan joran pancing walaupun sekali. Dalam belajar, peganglah erat-erat joran pancing. Jangan pernah kau lepaskan. Supaya membawa manfaat sebesar-besarnya manfaat di dunia sampai akhirat. Paham ya guys? Paham ya? Kalau mancing ikan, melepaskan joran, itu namanya bukan mancing ikan. Nggak tahu apa. Kamu bukan pemancing ikan. Kalau sudah melepaskan joran, nggak tahu apa namanya. Ya, ini kalau bahasa mancing ikan. Kalau bahasa kitab sucinya, kamu kalau melepaskan joran pancing, berarti kamu sudah melepaskan agamamu. Kamu keluar dari agama. Guys, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, terima kasih guys. Terima kasih guys.